Hari ini, sesuai dengan thumbnail bisa dilihat, kita akan membahas seseorang di balik Sinar Mas Group. Dia adalah Eka Cipta Wijaya. Eka Cipta Wijaya adalah seorang pembisnis Indonesia yang cukup ternama. Eka Cipta adalah salah satu dari beberapa pengusaha yang besar di masa Orde Baru. Ia sempat meredup ketika Indonesia sedang terjangkit krisis moneter. Namun, Eka Cipta tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha dan akhirnya bisa bangkit lagi. Seperti sekarang ini. Perjalanan hidup Eka Cipta tidaklah semulus apa yang diperkirakan banyak orang. Sejak awal, Eka Cipta sudah ditempa oleh berbagai macam tantangan hidup. Salah satunya adalah ia dan keluarganya harus bertahan hidup dalam kemiskinan. Kemudian ia bersama ibunya pun pindah ke Makassar pada tahun 1932. Saat itu, Eka Cipta baru berusia 9 tahun. Setibanya di Makassar, Eka kecil segera membantu ayahnya yang sudah lebih dahulu tiba dan mempunyai toko kecil. Di toko tersebut, Eka kecil belajar sekaligus membantu ayahnya untuk berjualan. Dia pun memutuskan untuk berusaha sendiri dengan berjualan gula-gula dan biskuit. Karena ia belum memiliki modal untuk membeli kedua barang tersebut, Eka Cipta bermaksud untuk mengambil barang dagangan terlebih dahulu dan membayarnya bila barang dagangan tersebut sudah laku. Tapi jangan dikira bahwa Eka Cipta bisa dengan mudah dipercaya menjual barangnya. Ia seringkali mendapatkan penolakan, namun penolakan tersebut tidak membuat Eka Cipta menyerah. Berbagai macam hal dilakukan untuk membuat toko grosir tersebut bisa mempercayai Eka. Salah satunya adalah dengan memberikan ijazah SD Eka sebagai jaminan dan identitas untuk mengambil barang dagangan tersebut. Ternyata cara tersebut dibilang cukup ampuh untuk merebut hati pemilik grosir agar bisa mempercayai Eka untuk menjual barang dagangannya. Eka Cipta adalah seorang anak kecil yang ulet dan pekerja keras, maka tak heran dalam waktu beberapa bulan saja Eka Cipta sudah mampu membeli becaknya sendiri. Namun sayangnya, bisnis yang dijalani Eka Cipta mulai goyah ketika Jepang datang ke Makassar pada tahun 1941. Bisnis Eka pun terpuruk dan akhirnya ia jatuh miskin lagi. Eka Cipta bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia harus terus berusaha keras agar tujuannya untuk memperbaiki hidup bisa terwujud. Pada suatu hari, Eka Cipta melihat truk-truk tentara Jepang yang sedang membuang bongkahan. Kemudian Eka Cipta berlari menuju tempat tersebut. Eka melihat bersak-sak tepung terigu, semen, besi-besi bekas, dan barang-barang lainnya. Eka Cipta segera bergegas pulang ke rumah untuk melakukan persiapan untuk membuka tenda dan menjual makanan minuman kepada tentara Jepang yang ada di lapangan kerja itu. Sekitar pukul 4 subuh, Eka Cipta segera mengayuh sepeda menuju Pautere untuk menjual kopi, gula. Untuk pertama kalinya, ia meminjam alat-alat masak dari ibunya dan ia meminjam 6 ekor ayam milik ayahnya. Setiap permulaan pastilah terasa sangat berat. Hal tersebut juga dialami oleh Eka. Tak satupun tawanan Belanda mampir ke lapaknya untuk membeli sesuatu. Namun hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Eka segera mendekati komandan tempat itu dan memberikan makanan serta minuman secara gratis. Kemudian komandan tersebut merekomendasikan para tawanan untuk makan dan minum di tenda Eka. Setelah mereka semua puas menikmati sajian tersebut, Eka segera meminta izin membawa semua barang yang sudah dibuang. Karena barang yang dibuang oleh tentara Jepang tidaklah sedikit, maka Eka mengumpulkan anak-anak kampung untuk mengangkati barang tersebut. Eka segera memilih barang mana saja yang pantas untuk dijual dan menaikkan harga barang-barang tersebut. Bila pada awalnya barang tersebut seharga Rp50, ia menjualnya menjadi Rp60. Namun karena permintaan untuk barang-barang tersebut lumayan tinggi, maka Eka menaikkannya menjadi Rp150. Dengan kondisi tersebut, ekonomi Eka Cipta langsung melesat hingga akhirnya memutuskan untuk mengganti usahanya dari menjual semen dan beton menjadi penjual kopra. Ia harus berlayar ke Selayar di sekitar selatan Sulawesi untuk mendapatkan kopra yang lebih murah. Dari bisnis barunya tersebut, Eka mendapatkan untung yang lebih banyak. Namun sayangnya, Jepang kembali berulah. Jepang membuat peraturan sepihak yang menyatakan penjualan minyak dikuasai oleh Mitsubishi
Meskipun Eka lemas dan tidak berdaya pada saat itu, tapi itu semua tidak membuatnya berhenti berusaha. Di usia senjanya kini, Eka Cipta membangun PT Wiji Kimia dan memproduksi 600.000 ton kertas. Di usianya yang ke-57 tahun, ia mulai merambah ke bisnis kelapa sawit. Untuk bisnis kelapa sawit, ia mulai membangun lahan sebesar 10.000 hektar di Riau dengan mesin pabrik yang memiliki kapasitas 60.000 ton. Tidak hanya itu, ia masih memiliki perkebunan teh seluas 1.000 hektar dengan kapasitas 20.000 ton. Itulah sedikit kisah tentang kerja keras seorang Eka Cipta Wijaya. Dengan modal kerja kerasnya tersebut ternyata berbuah manis. Ia sudah memiliki banyak sekali perusahaan bisnis yang meliputi bisnis finansial, bubur kertas atau pulp, agrobisnis, dan real estate. Tidak hanya itu, pengalaman masa kecilnya yang jauh dari pendidikan membuatnya menjadi seorang pemerhati pendidikan anak. Itulah yang membuat Eka Cipta mendapatkan rekor muri karena jasanya dalam dunia pendidikan. Ia banyak memberikan beasiswa kepada anak-anak di sekolah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.